Selamat datang di program aplikasi ekspedisi dengan saya Ahmad Yusuf Arif, IT Konsultan Software Developer. Dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai report, tapi terlebih dahulu saya akan overview dulu masalah transaksi sebagaimana yang pernah dibahas di video tutorial di sesi kedua. Di sini kita udah tahu bahwa transaksi ada 3 bagian besar, yaitu pendapatan, cicilan, dan biaya. Untuk pendapatan sudah kita bahas, adalah pendapatan dari mobil-mobil yang disewa. Kemudian untuk cicilan, kita lihat cicilan. Nah, ini cicilan itu adalah leasing mobil yang dari CV Alam Kargo. Jadi dalam satu transaksi leasing itu semua dihimpun mobil-mobil yang masih statusnya kredit. Di sini di breakdown untuk yang mobil B2198DY misalnya, jumlah cicilannya adalah 2.112.000. Nanti di sini akan diinformasikan cicilan yang keberapa. Berikutnya juga untuk mobil yang lainnya. Kita akan lihat di sini. Hal ini akan mempengaruhi atas biaya per bulan yang harus dianggarkan dikeluarkan untuk masing-masing mobil yang tertera di sini. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu adalah biaya. Untuk biaya, kita lihat. Kebetulan yang kita capture biaya yang ada di CV Alam Kargo ini seputar seperti yang pada tabel tempo lalu. Kita lihat sebentar, kita keluar dulu, kita lihat di tabel biaya. Nah, disinilah biaya-biaya yang di capture yang sering terjadi di CV Alam Kargo. Sehingga kita lihat lagi transaksinya. Sehingga biaya-biaya yang di sini itu bisa kita assign ke mobil-mobil yang memang memakai biaya tersebut. Ini juga informasi transaksinya hampir semua sama antara transaksi pendapatan mobil, transaksi leasing, dan biaya-biaya mobil. Informasi yang diberikan di sini ada kolom S, itu menunjukkan kode B itu adalah biaya, nomor transaksi, tanggal, keterangan, total biaya, dan di detailnya informasi mobil-mobil yang menggunakan pemakaian biaya tersebut. Misalnya pada tanggal 31 bulan 1 2011 dengan transaksi 11.01.01 nomor polisi B2198DY itu memakai biaya STNK mobil kecil, surat KIR, surat BBM, surat SIPA, oli, ban, spare part mobil. Ini di sini kode-kode biaya yang dipakai dan jumlah biaya yang di breakdown per bulan. Kita lihat yang lainnya. Nah, ini juga sama, hampir sama seperti ini. Pada umumnya setiap mobil dia dalam kurun waktu 1 bulan dia mempunyai biaya-biaya yang memang dipakai. Nah, seperti ini ya. Oke, saya kira penjelasan tentang bagaimana pengoperasian transaksi program aplikasi ekspedisi ini sudah kita tuntaskan. Kita maju ke sesi yang ketiga, yaitu masalah report. Perlu saya ulang bahwa di sini report yang disajikan ini adalah report yang memang di customize, diperlukan oleh CV Alam Kargo. Tapi kalau perusahaan lain memang menghendaki report yang berbeda, kita bisa assign itu. Oke, di sini laporannya terdiri dari laporan pendapatan per mobil, gaji supir Jakarta, pengiriman Jakarta dan non Jakarta, anggaran biaya mobil Jakarta dan Jakarta, kartu mobil, dan laporan laba rugi. Kita lihat yang pertama, pendapatan per mobil. Bagaimana report yang dikeluarkan? Kita klik pendapatan per mobil.
masukkan periode tanggal. Kebetulan ini transaksinya terjadi di tanggal misalnya 21/2011. Jadi sampai dengan sekarang mobilnya, karena ini sifatnya laporan pendapatan per mobil, jadi kita ingin tahu mobil yang misalnya ini B9324AS itu berapa sih pendapatan mobilnya, kita lihat pada layar. Oke, kita tunjukkan, kita perbesar. Nah, ini dia laporannya. Di sini bisa saya informasikan, bentar. Header dari perusahaan. Kebetulan ini saya di sana Sepalam Kargo, di sini TP Tiara Kargo ya. Ini memang satu grup. Di sini diceritakan laporan pendapatan mobil dari tanggal 1/1/2011 sampai dengan sekarang. 28 bulan 6 2015. Nomor mobilnya B9324AS dengan supirnya Rian. Nomor 1 hingga 21 ini adalah historical kejadiannya dia, transaksinya dia. Dimulai dari tanggal 3 bulan 1 2011 dia sehingga sampai beranjak ke tanggal ini, kebetulan kita nggak urutkan, kayak coba ya. Ini urutnya berdasarkan mutasi. Di sini kalau kita lihat urutannya berdasarkan mutasi 1 2 3 4 5 ya. Seperti itu. Quantity per rate-nya 1. Kemudian jumlahnya di sini 195 sehingga diakumulasi seperti ini. Jadi dalam kurun waktu tanggal 1 bulan 1 sampai sekarang itu pendapatan mobilnya itu berjumlah 4.095.000 dengan total 21 kali perjalanan. Ya, ini laporan pendapatan mobil. Oke, selesai. Kita lihat berikutnya. Dan laporan itu sendiri kita bisa print out ya, bisa di print out di printer. Kemudian kita lihat laporan yang kedua, gaji supir. Nah, ya, kita lihat gaji supir juga disajikan tanggal report, misalnya 01/01/2011 sampai dengan sekarang, disajikan dalam layar atau printer. Kita lihat di layar. Ini kalau kita expand kita lihat. Nah, ini laporan gaji supirnya. Periode sekian, nomor urut, tanggal, hari, mobil. Untuk mobil ini itu berapa gaji yang dikeluarkan. Nah, di sini bisa dilihat kenapa didistribusikan seperti ini, agar bisa kelihatan bahwa untuk mobil ini dalam kurun waktu periode yang kita lihat dalam report itu akan dikeluarkan biaya gaji supir sejumlah 135.000 begitu biaya yang dikeluarkan. Ini juga untuk mobil yang lainnya demikian sama, bisa dilihat di masing-masing pada laporan paling bawah di footernya. Sedangkan untuk perharinya kita bisa lihat secara horizontal, misalnya nomor 1 mohon maaf, tanggal 3 ini itu mana mobil-mobil yang beroperasi. Ini yang jalan mobil ini, kemudian sama mobil ini, sehingga dan mobil ini totalnya adalah 222.000 per tanggal 3 bulan 1 ini. Ya, bisa kelihatan di sini secara horizontal kita bisa tahu hari itu mobil yang jalan. Mohon maaf, bukan mobil yang jalan, gaji supir yang dibebankan atas mobil-mobil ini berapa. Begitu pula kita bisa lihat secara vertikal total biaya yang dibebankan itu berapa. Oke, saya kira cukup jelas ya di sini informasinya. Tadi kita udah bahas 2 report ini. Kemudian kita lihat satu lagi report. Di sini ada pengiriman Jakarta. Kita lihat. Nah, ini juga informasinya itu
hampir sama seperti kayak tadi. Kalau tadi itu adalah biaya, kalau ini ada rate atau berapa kali mobil tersebut dia melakukan perjalanan, baik secara horizontal atau vertikal, itu bisa kita lihat ya. Saya kira juga ini mudah, banyak membantu. Ini sangat perlu sekali untuk orang lapangan, pengecekan. Kemudian yang berikutnya kita lihat kartu mobil ya. Kalau ini anggaran saya kira sama aja, kartu mobil dan laba dan rugi. Bentar, kita lihat di sini juga ada laporan yang disajikan dalam sama seperti di sini, laporan rugi laba atau laporan per mobil. Kita lihat yang pertama dulu, laporan per mobil atau kita sebut dengan kartu mobil. Kita klik periode yang kita pengen lihat. Kenapa 2011? Karena transaksinya memang adanya di 2011 ya. Kemudian ini namanya kartu mobil, berarti mobil mana yang kita ingin lihat. Misalnya yang ini. Kemudian laporan bisa disajikan dalam printer atau layar, kita ambil layar. Nah, ini tampilannya. Ini maksudnya adalah kartu stoknya mobil, laporan pendapatan dan biaya mobil dari tanggal sekian, nomor mobil ini supirian, tanggal 3 dia ada transaksi dengan nomor mutasi I di sini kan, I itu invoice, kita sebutnya begitu ya, kodenya 110101. Ini ada nomor urutnya dia, ada 195.000. Terus sampai ke bawah ini nomor urutnya. Nah, di sini kita bisa lihat biaya yang dipakai pada bulan 1, persisnya tanggal 31/01/2011. Dia ada biaya STNK mobil kecil. Nah, biayanya pada kolom biaya seperti itu. Sehingga kita bisa tahu bahwa total mutasi yang di pendapatan dengan total mutasi yang di biaya, kalau kita jumlahkan akan menghasilkan surplus. Jadi pendapatannya lebih banyak daripada biayanya, sejumlah 3.744.583 rupiah. Jadi ini mobil yang dibawa oleh Sirian ini menguntungkan nih di bulan 1 ya, kita bisa lihat seperti itu. Oke, next kita lihat laporan berikutnya. Satu lagi yang ingin saya tunjukkan di sini adalah laporan rugi laba atau laba rugi. Kita tik, kita lihat seperti apa tampilannya. Sama, kita lihat di layar. Nah ini di sini kita bisa lebih petakan lebih jelas untung atau rugi, dan ini sangat diperlukan oleh manajemen untuk memutuskan apakah mobil-mobil yang dia punya itu layak untuk jalan atau tidak ya. Coba kita lihat laporan pendapatan dan biaya mobil periode 01/01/2011 sampai dengan 28/06/2015. Itu kita lihat yang atas mobil B2198 atas nama supirnya Herman. Lihat pendapatannya segini, gajinya dipotong gajinya 55.000 sebagai biaya leasingnya juga ada. Kebetulan dia menggunakan spare part, jam sosteknya 0, lain-lainnya ada, komisi tidak ada, totalnya minus. Nah ini dari sini bisa kelihatan kalau sampai minus berarti biayanya lebih besar daripada pendapatan. Ini mobil ini atas nama Herman perlu dipertanyakan ini. Kenapa kok pendapatannya berkurang? Kita lihat lagi yang lebih besar di sini. Maaf. Misalnya B9324
AS nama supir Rian, itu pendapatannya 4.095.000. Ini bagus nih. Gaji dia itu 1.155.000. Biaya yang lainnya spare part, sehingga selisihnya 2.589.583. Ini bagus. Ini menguntungkan sekali untuk si Rian. Berarti dia memang benar menggunakan mobil tersebut, dan mobil ini tidak banyak biaya. Dari sini manajemen bisa lihat untuk 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya apakah perlu dipertahankan supirnya atau mobilnya yang bermasalah begitu. Kita lihat di total mutasi, total pendapatan, total gaji, biaya leasing, spare part, kita lihat semua di sini, sehingga total bersih yang didapatkan dalam periode report itu kita bisa lihat 26.908. Ini jadi setelah dibebankan semua, ini cukup untung kalau kayak begini. Berarti untungnya 26 juta. Sebenarnya kalau kita lihat ini transaksinya adalah 1 bulan. Ya, menurut saya ini cukup untuk CP Tiara 26 juta sebulan. Oke, saya kira semua kita udah bahas tentang program aplikasi ekspedisi ini panjang lebar, mulai dari overview-nya, tabel masternya, pendapatan transaksinya, dan report-report yang bakal keluar seperti apa. Saya kira untuk perusahaan yang memang selama ini menggunakan manual atau menggunakan Office Excel, ini sungguh sangat menyulitkan kontrolnya jika masih dilakukan secara manual. Akan lebih baik untuk segera migrasi menggunakan komputerisasi. Sekarang ada program yang memang kita bisa customize untuk disesuaikan lagi dengan perusahaan yang memang Anda seperti apa. Ini merupakan idenya nanti untuk pengembangan di perusahaan Anda yang ingin memang berminat membeli program ini. Kita akan desain lagi sesuai dengan kebutuhan dari manajemen perusahaan masing-masing. Saya kira saya sudah cukup membahas masalah program aplikasi ekspedisi ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan. Saya Ahmad Yusuf Arif, IT Konsultan, Software Developer. Salam dan terima kasih.